Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwaryanto, tuan rumah Dialog Ruang Tengah. Hari ini saya di-endorse, tapi bukan oleh brand Sahabat Saksi dan Korban. Jadi saya agak senang makanya, karena bukan merek, bukan apa-apa, tapi ini sebuah gerakan sosial. Dan di samping saya ada Ibu Susi Laning Tias SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua LPSK Pusat ya, Bu Susi ya. Dan saya senang beliau sempat singgah di Bangka Pos, dan kita akan cerita ada apa beliau singgah dan mengapa harus di Bangka Belitung. Kita nggak lepas dari LPSK ya, tentunya sebagai embrio atau sebagai induk daripada Sahabat Saksi dan Korban. Bu Susi saya panggil, gitu ya Bu Susi, kira-kira lebih akrab ya. Baik Bu Susi, ini cerita dulu deh soal LPSK, kemudian punya gawe apa di Bangka Belitung, kemudian apa ini Sahabat Saksi dan Korban. Iya. Kalau LPSK ini kan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK ini lembaga negara sebenarnya. Betul. Mas, tapi sepertinya mungkin belum semua warga negara di Indonesia ini yang tahu ya soal LPSK ini. LPSK didirikan tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Ya. Jadi pada intinya mandat kami itu memberikan perlindungan kepada saksi, ahli, korban, pelapor, dan justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Nah, yang kedua kami juga memberikan bantuan kepada para korban kejahatan ini. Terus yang ketiganya lagi, korban kejahatan ini kan berhak mendapatkan bantuan medis, psikologi, psikososial, dan juga restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan. Tetapi khusus korban terorisme, pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana kekerasan seksual itu berhak mendapatkan kompensasi namanya, itu ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara, seperti itu. Oke. Jadi ujung daripada kita ngomong LPSK dulu ya, ujung dari LPSK ini sebenarnya adalah untuk membuat peradilan itu benar kan, artinya saksi memberikan keterangan yang bebas, merdeka, tidak tertekan, itu intinya ya. Sama aman Mas, jangan lupa. Iya. Karena kalau nggak aman, saksi juga nggak bisa dengan mudah dan nyaman menyampaikan, mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Jadi keberadaan LPSK itu memposisikan saksi maupun korban dalam pelaku peristiwa kejahatan, termasuk terorisme ya, Bu Susi ya. Itu untuk punya kemerdekaan lah ininya, punya kemerdekaan, merasa aman, merasa nyaman ketika dia harus memberikan keterangan di pengadilan ya. Ya, kita biar lebih aware masyarakat Bangka Belitung. Kira-kira mungkin ada flashback kisah nih, apa kasus apa barangkali bisa diceritakan. Ya? Iya. Dulu kenapa sih LPSK ada ini banyak, waktu itu banyak kasus ya. Tadi kita ngobrol sebelumnya ada Antasari Azhar dan segala macam. Nah juga ada beberapa kasus korupsi saat itu, kalau masih ingat Mas Taufik soal ini Gayus Tambunan. Iya. Nah saat itu banyak, ada beberapa, terus ada jaksa yang terlibat dalam kasus itu ya, pajak itu, korupsi di perpajakan. Nah itu kan saksi-saksinya banyak yang ketakutan nih. Nah pada saat itu teman-teman NGO dan beberapa pakar hukum pidana memandang bahwa rasanya penting ini ada lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Terus di sisi lain juga waktu itu banyak kasus kekerasan, pelanggaran HAM yang berat dan KDRT. Itu juga korban-korbannya juga merasa kok kami ini ancamannya tinggi, terus kemudian tapi nggak ada mekanisme untuk memberikan perlindungan. Terus bagi korban juga saya ini berdarah-darah dan sebagainya, nggak ada juga bantuan dari negara seperti itu. Ini mohon maaf nih, ini juga biar masyarakat paham, biar kita paham. Ini berbeda ya posisinya dengan penasihat hukum barangkali. Lain sekali, betul. Kalau LPSK ini tadi yang saya sampaikan, kita memberikan perlindungan fisik nih. Kalau orang diancam, kita memberikan perlindungan fisik, baik di rumah aman, kita siapkan rumah amannya, kemudian kita siapkan transportasinya dan sebagainya. Terus kita juga mengamankan mereka, jadi 24 jam misalnya kalau memang benar-benar ada ancaman yang mengancam jiwa mereka ya, benar-benar jadi kita amankan, kita pindahkan
kita relokasi tempat tinggalnya, kita kasih tempat tinggal sementara, bahkan mengganti identitasnya gitu. Sebentar. Apa mengganti identitasnya yang bersangkutan, saksi dan korban ini. Artinya menyamarkan begitu kira-kira. Betul, nggak hanya menyamarkan, namanya juga bisa diganti karena di undang-undangnya memang kita punya kewenangan untuk mengganti identitas, merubah identitas saksi. Ini menarik menurut saya. Jadi ya LPSK betul. punya kewenangan atau punya dasar hukum, punya payung hukum untuk mengusulkan atau memproses untuk mengubah identitas yang bersangkutan. Sudah pernah ada satu yang kami tangani sampai merubah identitas. Seperti itu, kebetulan beliaunya korban di bawah umur, maksudnya di bawah umur 18 tahun ya, masih anak gitu ya. Jadi akhirnya kami bantu untuk mengubah identitas. Tidak mudah karena sistem kependudukan kita belum memadai seperti kalau Mas Taufik mungkin perlu mungkin pernah melihat bahkan ya film-film yang kayak FBI, US Marshal itu kan sudah canggih nih kalau merubah identitas atau mengamankan orang, merelokasi. Nah kayak kira-kiranya LPSK seperti itu salah satunya. Salah duanya kita membantu korban. Kalau yang misalnya korban terorisme, ya udah nanti kita bantu untuk medisnya. Terus kalau memang trauma kita bantu untuk konseling psikologisnya. Sebenarnya nggak harus LPSK sendiri, tapi LPSK dapat bekerja sama dengan rumah sakit, dengan psikolog-psikolog yang bersedia bekerja bersama LPSK gitu. Ini terus terang saya tertarik ya, karena ini menurut saya memang perlu dan posisinya sangat vital. Artinya tujuannya, goalnya adalah peradilan yang memang benar-benar ya terbukti nyata, kemudian saksinya memberikan keterangan yang merdeka, nyaman dan aman. Ini targetnya pada peradilan atau pasca itu juga? Jadi bahkan sebelum masuk ke pengadilan itu kan sudah ada proses pemeriksaan kepolisian, kita sudah dampingi. Bahkan ada beberapa korban atau saksi yang merasa terancam, mereka lapor ke polisi aja kita dampingi juga. Gitu. Jadi karena memang ancamannya kan tinggi. Jadi kita pernah korban TPPO kita bantu untuk melaporkan ke Bareskrim saat itu. Nah kasusnya TPPO tindak pidana perdagangan orang ya. Akhirnya kasusnya maju dan beliaunya juga kita TPPO lindungi. persaingan usaha ya? Bukan, perdagangan orang. Oke. Jadi terus yang karena ada ancaman ya sudah kami bantu untuk melaporkan dan kemudian akhirnya mendapatkan restitusi juga, kita lindungi juga yang bersangkutan. Sampai ke proses nanti kami juga memberikan perlindungan di persidangan juga. Kita kita pengamanan, pengawalan gitu ya. Terus pendampingan juga di situ. Nah, kalau memang masih ada ketika putusan pengadilan sudah selesai nih diketok. Kalau memang masih ada ancaman, kita masih terus memberikan perlindungan. Jadi perlindungan tuh nggak putus sampai putusan pengadilan saja. Bisa jadi pascanya kalau masih ada ancaman kita berikan perlindungan. Ada beberapa kasus korupsi, kasus penganiayaan berat itu juga masih kita lindungi pasca putusan pengadilan gitu. Panjang berarti. Iya, Mas. Termasuk mengubah identitas itu juga bisa sangat panjang. Itu menetap. Kalau ini ya tergantung nih. Ya ini mesti case-nya case by case ya. Iya, case by case. Jadi kalau kebutuhannya untuk sementara ganti. Cuman ini kami belum praktek yang sampai lama gitu. Maksud saya gini, sampai lama itu begini Mas, dalam artian perubahan identitasnya saat ini kita ubah identitas, tapi kemudian melindungi sampai 20 tahun enggak. Jadi kami ubah identitas setelah itu kita selesai karena tidak ada lagi ancaman. Karena orang dia nggak ngerti musuh-musuhnya nggak ngerti kalau si anak ini sudah ganti nama, terus udah pindah rumah segala macamnya. Kami pastikan itu dulu baru keluar. Tapi sampai sejauh ini memang perlindungan LPSK ini kan ada yang long term, ada yang short term juga gitu. Jadi tergantung kasus. Kami pernah melindungi orang di rumah aman LPSK itu lebih dari 7 tahun. Hah? Iya. 7 tahun? Iya, 7 tahun lebih. Jadi, ancaman itu masih nyata begitu ya? Iya, saat itu bahkan kemudian kami fasilitasi akhirnya pindah pekerjaan. Beliaunya ini PNS, suami istri PNS. Nah, kebetulan juga saksi kasus pembunuhan dan memang dicari-cari dia berprofesi sebenarnya bukan wartawan sih, tapi dia seringkali mengirimkan berita-berita gitu, kontributor ya. Tapi kontributor yang lepas gitu ya. Kalau dia punya informasi dia sampaikan. Kebetulan beliaunya ini juga PNS. Dia merekam pembunuhan tersebut. Nah, itu sampai
sampai detail lah ininya. Kalau melihat situasi rekaman beliau itu menakutkan lah situasi saat itu. Terus kemudian langsung dia sendiri juga trauma dengan peristiwa itu, langsung kita amankan, kami kasih rumah aman. Nah, istrinya kan PNS juga nih, bingung lah kami nih. Kami amankan juga, mau nggak mau komunikasi dengan pimpinannya. Anaknya juga akhirnya ikut di rumah aman. Kami fasilitasi untuk sekolah, sampai lama kok itu. Halo sahabat, bagi yang mau mendaftarkan sebagai sahabat saksi dan korban, dapat mengakses situs kami di ssk.lpsk.go.id melalui 3 tahapan. 1. Mengisi data diri. 2. Menjawab pertanyaan. 3. Upload berkas. Klik daftar di sini, masukkan nama lengkap dan isi data diri sahabat. Isi pertanyaan. Pengalaman pendampingan masyarakat jika ada. Kemudian, apa motivasi menjadi sahabat saksi dan korban? Lalu, apakah sahabat memiliki ide tentang pengembangan program pelindungan saksi dan korban berbasis komunitas? Upload berkas, foto diri, KTP, dan sertifikat jika ada. Pendaftaran pun selesai. Mudah kan? Seluruh data sahabat akan kami jaga kerahasiaannya. Follow kami di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube di akun Sahabat Saksi Korban. Sahabat Saksi dan Korban. Kita peduli, kita lindungi. Bentuknya lembaga LPSK, kemudian barangkali ada kontak person, ada nomor telepon, ada kantor, boleh dijelaskan dong Bu Susi, biar paham sekalian orangnya berapa, personilnya ngapain aja, begitu kira-kira ada nggak? Iya, jadi LPSK baru tadi 3 kantor ya. Ya, Jakarta, Medan, Jogja. Ya, betul. Terus bagaimana kalau mengakses LPSK nih? Nah, itu. Satu bisa pakai di hotline kami 148, bisa kontak itu, atau nanti kami juga ada WhatsApp, nanti saya sampaikan nomor WhatsAppnya, gak hafal soalnya panjang gitu ya. Itu nomor WhatsApp kalau ada permohonan perlindungan. Ada juga bisa juga datang ke LPSK. Kantor LPSK ini di Jalan Raya Bogor, KM 24 nomor 47/49, Jakarta Timur. Nah, pas berseberangan dengan markas Kopassus. Jadi kalau ke sana pasti aman lah ya. Jaminan aman. Jadi itu, terus kemudian bisa juga pengajuan permohonan lewat email. Bisa juga ke website itu lpsk.go.id, nanti bisa diakses. Nanti di website itu akan diterangkan juga soal bagaimana mengakses program perlindungan LPSK. Nah, berapa sih jumlah orang LPSK? Nah, ini dia. Dari semua kasus kami ini kan dari Sabang sampai Merauke, kasus yang kami tangani saat ini, bahkan kita itu memberikan perlindungan kepada 3.900-an orang. Untuk tahun ini doang, tapi ya berlanjut dari tahun lalu sampai tahun ini perlindungannya. Jadi 3.900-an orang. Nah, saat ini kemudian ya kami memang tidak banyak orang yang ada di Jakarta, di kantor kami itu baru 300-an lebih gitu ya, belum di bawah 500 lah. Itu istilah Jawanya janjane kewawoken ya. Iya, makanya. Nah. Apa ya? Jawa, ya? Apa kita translate ke bahasa Babel. Kewawoken itu terlalu banyak gawe, orangnya terbatas gitu kan. Ya, itu dia. Jadi karena terbatas begitu, kami berpikir bahwa jangkauan range-nya wilayah luas sekali. Personil juga terbatas. Maka kami berpikir ini harus ada gebrakan, karena kalau enggak kita tidak akan memfasilitasi atau memberikan perlindungan secara maksimal kepada saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia. Oke, ini kayaknya mau poin ini. Iya. Baik. LPSK punya peran yang luar biasa untuk ada di sistem peradilan, dan utamanya adalah membuat saksi dan korban bisa memberikan keterangan secara aman, nyaman, dan pokoknya merdeka lah, bebas ya. Nah, jangkauan yang terbatas, kemudian personel yang terbatas, kemudian jangkauannya hanya 3 kantor tadi, maka ini saya boleh nerka ini, nanti Bu Susi akan menjelaskan lebih detail. Maka berinisiatiflah untuk membuat sebuah gerakan, sebuah komunitas sahabat saksi korban berbasis komunitas lah, kira-kira begitu. Ini kaosnya saya pakai ini ya. Ya, cocok itu. Nah, ini adalah dalam rangka memperluas jangkauan biar mudah diakses dan sebagainya. Iya, betul sekali. Ceritalah itu. Ya, jadi karena tadi
terbatas semuanya. Ah, Jadi kalau nunggu Pusat, permit dari izin ya dari Menpan ini karena anggaran kayaknya ya. Iya, gak hanya anggaran sih, soal Banyak administrasi dan lain-lain Oke. tuh kalau belum ada ACC atau izin kan nggak mungkin kami selenggarakan di daerah, kantor perwakilan. Tetapi kami bisa memanfaatkan begini, jadi kami itu dari dulu banyak dibantu oleh banyak pihak dalam memberikan perlindungan. Pernah kami itu dibantu disediakan rumah aman oleh seorang pendeta, seorang romo. Ini berkali-kali di beberapa wilayah. Di Indonesia Timur, bahkan di Batam juga pernah mereka menyediakan rumahnya untuk ditinggali para saksi korban. Nah, kami nanti akan yang menjaga dan memonitor keamanan saksi korban tersebut. Nah, kami juga pernah dibantu oleh teman-teman wartawan, nih teman-teman pers di Surabaya. Ada kasus penganiayaan berat, jeder, terus habis itu diramaikan. Awalnya kasus itu susah sekali naik karena pemberitaan yang bertubi-tubi dan memang settingan pemberitaannya oke ya, advokasinya, kampanye advokasi melalui kampanyenya oke, jadi akhirnya kasusnya naik. Nah, berkaca dari itu, pengalaman itu, kayaknya kita perlu juga, ada juga loh psikolog juga yang dokter misalnya atau psikolog yang secara gratis memberikan layanan kepada para korban ini. Ada juga yang melakukan pemeriksaan secara gratis dokternya ini. Kami akhirnya ya sudah, kalau begitu kita sistematis, kita bentuklah yang lebih sistematis partisipasi publik ini, peran serta masyarakat ini untuk membantu LPSK. Namanya kemudian pertama perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas, awalnya begitu, community based protection. Cuman kan susah nih ngomongnya. Nah, apa yang memudahkan ya bahasanya? Ya udah, yang lebih mudah sahabat saksi dan korban seperti itu. Jadi ini kalau boleh saya sederhanakan, melembagakan niat baik banyak orang yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, dilembagakan biar juga kalau mereka mau melakukan hal yang sama pun terorganisir dengan baik, ada payungnya, ada payung. Ini berbentuk organisasi atau? Nanti kita sementara ini masih mengumpulkan ini aja. Nanti kepinginnya ada komunitas ya, karena ya orangnya dulu masih sedikit. Nah sekarang kita memperluas banyak pihak untuk berperan aktif, terus kemudian nanti pinginnya ada komunitas lah untuk membantu LPSK gitu. Intinya sahabat saksi korban ini kepanjangan tangan daripada LPSK yang langsung ada di lapangan, yang bisa diakses oleh siapapun dengan dan lebih cepat, kemudian lembaganya lebih cair lah, lebih equal begitu ya. Nah, kenapa di Bangka? Atau ini hanya bagian kecil dari semua proyek LPSK, kemana saja ini mau dibangun? Ya ada beberapa wilayah. Bangka Belitung ini salah satu yang menjadi menjadi pilot project. Sebenarnya untuk tahun ini kami ada beberapa daerah yang kita sebut ini pilot projectnya lah. Ini gitu ya. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jateng, ada Yogyakarta, terus kemudian ada NTT, ada Babel, terus kemudian ada Kalbar. Babel satu-satunya di Sumatera berarti ya? Siap, betul. Oke, jadi ya ini kenapa gitu ya? Kok penasaran kok kenapa Babel gitu? Kok nggak yang lain gitu? Kalau dari kasus memang lebih banyak dari Medan ini, tapi LPSK kan sudah ada di Medan nih. Jadi kita tidak lagi melirik Medan. Nah, yang kenapa Babel, karena satu sudah ada antusiasme nih baik dari Pemdanya maupun dari masyarakat sipil. Jauh sebelum kita perkenalkan sahabat saksi dan korban tuh, mereka tuh sudah menyahabatkan sendiri ke LPSK. Jadi mereka dengan dengan inisiatif gitu ya. Oke, saya bantu LPSK, kami bikin kantor penghubung di di Babel. Ya, kami terima dengan senang hati dong, bahkan sudah difasilitasi gedung kan misalnya seperti itu. Jadi ya kami senang dengan seperti ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari pertama dulu ya beberapa tahun sebelum tahun 2019, kasus yang dari Babel itu sedikit sekali. Ketika masuk 2018-19 tuh banyak masuk. Ada beberapa kasus. Ada pelanggaran HAM yang berat. Ada saksi terorisme yang kita lindungi gitu ya. Terus kemudian ada kasus kekerasan seksual yang
di sini. Jadi makin hari makin banyak nih permohonan yang berasal dari permohonan pelindungan ya dari bubble ini. Jadi karena sudah ada animo yang positif dari masyarakat bubble secara umum, jadi kami akhirnya ini kayaknya harus disambut ini. Oke, ini yang pertama ya? Tidak sih sebenarnya, ada Jogja, ada Jawa Tengah yang sudah melakukan ini yang ketiga kali. Baik, saya cut dulu. Masih bersama saya Ibnu Taufik Juwaryanto, tuan rumah Dialog Ruang Tengah, bersama saya Bu Susi, Wakil Ketua LPSK di Jakarta yang sedang punya gawe di Bangka Belitung. Nih, biar lebih saya masih belum nangkep. Nanti bentuknya seperti apa sih lembaganya ini? Ada ketuanya ada gedungnya ada anggotanya atau ini sebatas gerakan moral saja, Bu Susi? Harapannya sih agak lebih ini ya. Sebentar, ini istilahnya harapan. Artinya memang ini masih sangat dinamis ya? Iya, pasti. Karena begini, bisa jadi tiap daerah berbeda nih Mas. Kan kita belum tahu nih dinamika. Ini kan baru sosialisasi nih. Kami akan lakukan sosialisasi dari hari ini tadi ya, ketemu Pak sama besok juga ya. Sama besoknya. Nah, kita belum tahu nih masyarakat sipil di sini atau masyarakat atau aparat penegak hukum dan aparat pemerintah daerah di sini kemudian ketika bersama-sama membantu LPSK itu seperti apa? Pinginnya mencair kah? Pinginnya masa cair gitu? Atau kan dilembagakan secara sistematis? Kita tidak tahu. Karena kami sih pinginnya itu bottom up ya, bukan dari kami. Jadi karena kalau kami kemudian merancang ini harus begini, belum tentu cocok di tiap daerah gitu. Karena berbeda-beda saya yakin. Bisa jadi dan di sisi lain itu banyak sekali ya topiknya ya kan, tindak pidana yang menjadi fokus LPSK kan banyak ya. Jadi ada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian penganiayaan berat, penyiksaan, kemudian ada korupsi, kemudian ada pelanggaran HAM yang berat, ada terorisme, narkotika, perdagangan orang, kemudian pencucian uang, dan tindak pidana lain yang saksi dan korbannya, pelapor ahlinya dalam situasi yang membahayakan jiwanya. Jadi terancamlah jiwanya. Jadi banyak sekali. Nah, ini kan tipologi pendamping misalnya atau teman-teman NGO yang selama ini mendampingi para korban atau saksi atau mungkin lawyer juga bisa menjadi sahabat saksi korban. Itu kan berbeda-beda nih di tiap kasus. Nah, ini yang pasti akan nanti kalau ketemu baru saya bisa ngomong ini. Kalau belum ini belum ketemu semua ini seperti itu. Baru besok gitu. Waduh. Saya juga penasaran sih sebenarnya. Oke, berarti boleh dong saya menaruhkan itu, tulisin dong di depan kantornya Bangka Pos itu kalau Anda merasa perlu butuh pelindungan saksi karena sebagai korban silakan ke Bangka Pos. Nanti saya telepon Bu Susi gitu. Siap. Enggak, artinya memang ini dinamis ya Bu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau misalnya mau menampung? Ini kan Bangka Belitung menjadi pilot project ketiga pembentukan sahabat saksi korban. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang interest mau gabung, gimana ini? Langsung saja. Nanti kami kalau pada tertarik nih, tertarik saya. Ya tertarik ya. Okay. Silahkan segera hubungi LPSK. Nanti ada barcode-nya kita ya. Nah, ada juga bisa follow IG sahabat saksi dan korban. Bisa follow IG LPSK juga. Nah, nanti di situ ada nomor kontaknya dan email yang bisa dihubungi. Atau kalau benar-benar tertarik besok itu hari Jumat ada kegiatan Sarasehan Budaya di Belitung Resort ya. Pasir Padi. Iya, Pasir Padi. Nah, di situ nanti di situ akan ada barcode yang bisa langsung daftar, langsung klik. Oke. Jadi bagi teman-teman yang memang punya jiwa sosial, kira-kira gitu ya. Betul punya sekali. kepedulian tinggi, kemudian aware dengan proses peradilan dan utamanya terhadap korban dan saksi. Kalau ingin terlibat langsung mensupport LPSK, maka besok malam hari Jumat di Pasir Padi, Belitung Resort Pasir Padi malam ya. Langsung gabung aja di situ. Gabung saja. Gratis. Malah kalau kemudian menjadi pendaftar pertama bisa mendapatkan ini door prize dari kami. Dengar-dengar sudah ada yang mendaftar ya? Iya, hari ini tadi ada 2 yang menjadi pendaftar paling cepat ya. Nah, pendaftarnya sih lebih dari 2 ya. Iya. Lebih dari 10 hari ini. Tapi yang tadi tercepat itu 2 yang kami ambil. Nah, besok kemungkinan besar lebih dari 2 yang akan dapat door prize.
Jadi tadi yang titip pertanyaan ke saya, caranya mendaftar gimana? Sudah tahu ya. Artinya lembaga yang di Bangka ini akan sangat dinamis dan teman-teman LPSK justru lebih ingin ini terbangun dari sisi bawah. Ya. Teman-teman LPSK menyesuaikan saja bagaimana maunya Bangka. Nanti kami akan fasilitasi. Yang paling penting juga selain jiwa sosial sama kerelawanan ya. Iya, itu ya pastinya. itu penting itu, karena kalau tidak didasari dengan sukarelawan, sukarela membantu ini, ya orang nggak ikhlas lah ya. Beda ya dengan orang yang nggak rela dengan yang rela, ini kan beda nanti perlakuan ketika ketemu saksi dan korban gitu. Oke, Mbak Susi. Jadi biar lebih enak nih, bedanya LPSK dengan sahabat saksi korban. Saya membayangkan begini, kalau saya sebagai orang LPSK tentu saya punya akses dan diakui oleh aparat penegak hukum ya. Betul. Di pengadilan pun saya bisa mendampingi meskipun dengan batasan-batasan. Kemudian di tahap penyidikan juga punya privilege lah untuk mendampingi. Nah kalau namanya sahabat saksi korban, kira-kira bayangannya Mbak, ini selagi-lagi saya percaya ini masih sangat dinamis ya. Nah bagaimana nanti privilege atau ya apa ya? Apa sih keuntungannya dari apa sahabat sih saksi keuntungannya? ya? Apakah kemudian juga bisa mengakses ke teman-teman di kepolisian dan sebagainya? Tentu LPSK mau mengedukasi kan. Betul. Jadi nanti gak hanya merekrut ini Mas Taufik, tapi juga akan ada pelatihan lebih lanjut kepada para relawan yang ingin menjadi sahabat saksi korban ini. Nah dari situ nanti pelatihannya tentang bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban. Kemudian apa itu LPSK gitu. Jadi lebih detail lah, lebih dalam. Nah setelah itu baru kemudian nanti kita akan berkontrak ya istilahnya ya. Ya udah kita bekerja sama. Nah kita nanti bagaimana cara memberikan perlindungan dan saksi dan perlindungan pada saksi dan korban di daerah. Nah itu berdasarkan itu nanti kita akan bekerja bersama. Nah nanti kita atur nih bagaimana cara kerjanya. Terus pertanyaan tadi kan penting banget itu. Apakah ini legal? Ya legal nanti kami, karena pasti akan ada legalitas dari kami. Entah nanti itu ketika bekerja di sini kita bekali dengan surat tugas gitu ya. Nah, tapi yang pasti kami sudah sosialisasi. Hari ini kita sosialisasi tadi ya pagi tepatnya kepada aparat penegak hukum di sini dan aparat Pemda. Oke, aman ya berarti aman, artinya sudah aman gitu ya, kan. kulon. Jadi akhirnya tahu nih ada sahabat saksi dan korban. Jadi ketika nanti dibutuhkan ketemu atau koordinasi atau audiensi dengan pemerintah setempat, baik itu pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, wis gak asing mana ya bahasa Jawa nih, sudah tidak asing lagi gitu. Terungkaplah bahwasannya Bu Susi adalah orang Surabaya. Bu Susi, saya ini membayangkan, saya sebagai orang media ya, saya wartawan ya, saya juga sangat peduli dengan bagaimana membuat saksi korban itu berdaya ya. Nah, tapi saya media juga, jadi kemarin saya sempat gojekan dengan teman-teman yang datang lebih awal discuss. Ini saat ini sih kita sangat koordinatif, tapi pada suatu ketika nanti kita akan berhadapan. Kadang-kadang apakah itu juga menjadi objeknya LPSK ketika tulisan di media, misalnya menulis saksi atau korban dengan ditulis langsung, dengan tidak di-blur dan sebagainya. Nah ini perlu diskusi. Itu, itu Mas, jadi tak kenal maka tak sayang. Itu makanya kita perlu saling tukar pikiran soal bagaimana kemudian pers ini menuliskan cerita kasusnya, bagaimana kemudian mengungkap pelakunya, mengungkap korban saksinya gitu ya. Nah itu yang nanti kalau sudah harapannya sih kita kerjasama terus ya untuk saling tukar pikiran. Karena ada beberapa kasus nih kami, karena kan sidang ini terbuka dan dibuka untuk umum. Pers, wartawan, teman-teman ini kan biasa mengakses dengan mudah dan kemudian menuliskan semuanya. Nah, celakanya karena itu terbuka dan dibuka untuk umum, dibaca lah misalnya di pledoi atau tuntutan disebutkanlah kemudian siapa pelapor. Nah, ini kan kalau persnya atau wartawannya nggak punya sense untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, maka bisa terungkaplah siapa pelapornya, alamatnya di mana, karena kan di BAP juga pasti dibaca. Ini apa saja peristiwanya, apa saja yang diungkap oleh pelapor tersebut, apa saja yang disebutkan atau diberikan keterangan yang diberikan di pengadilan segala macam kan itu. Nah, ini yang perlu sepertinya harus intens ya untuk bertukar pikiran gitu ya. Karena ada beberapa di peraturan undang-undangan seperti Undang-Undang 5 2018 tentang anti terorisme itu ya intinya.
Nah, di situ disebutkan kerahasiaan identitas bagi pelapor, ahli, korban, dan saksi. Nah, ini kalau kemudian teman-teman pers nggak bisa merahasiakan identitas ini kan juga blunder bagi saksi yang kami lindungi. Ancaman juga pasti akan ada, ketidaknyamanan juga pasti akan timbul seperti itu. Ya, saya sih tadi menyampaikannya dengan agak joke ya. Nanti akan berhadapan. Tapi Pasti. menurut saya berhadapan itu dalam artian ya ini dinamis dan memang kita juga mesti prioritas pada bagaimana orang berdaya, Betul. saksi berdaya, dan endingnya kan juga kita punya etika, kode etik jurnalistik dan sebagainya. Baik, masih bersama saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Bangka Post Group, tuan rumah Dialog Ruang Tengah. Masih bersama saya juga Bu Susi, Wakil Ketua LPSK. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman atau Bu Susi ingin menyampaikan sesuatu yang tidak sempat saya tanyakan pastinya. Iya. Apa kira-kira Bu Susi? Ya, intinya kami membuka diri. Kami juga meminta, selain membuka diri dan meminta kepada masyarakat sipil secara luas, tidak hanya individu, tetapi juga yang tergabung dalam lembaga-lembaga sosial dan sebagainya gitu ya. Bahkan ibu-ibu PKK pun kami berharap untuk bisa membantu, untuk bisa menjadi sahabat bagi saksi dan korban kejahatan. Karena kami sadar bahwa LPSK, perlindungan saksi dan korban itu tidak bisa bekerja sendiri kami LPSK. Kami butuh dukungan dari berbagai pihak, masyarakat secara luas gitu ya. Tidak melulu aparat penegak hukum yang kami butuh dukungannya, tetapi juga bahkan masyarakat luas. Jangan sampai kami banyak menangani korban, kemudian kita lindungi, kita bantu gitu ya, kita fasilitasi, kita berikan rehabilitasi, pemulihan. Kemudian balik ke masyarakatnya, masyarakat tidak mendukung, mengusir karena merupakan aib misalnya. Seperti itu. Itu kami tidak berharap korban jadi korban lagi gitu. Malah kalau bisa korban kita bantu semuanya. Malah ya kalau ada saksi ya udah kita bantu bareng-bareng untuk memberikan perlindungan. Jadi kan kita jadi enak ya gitu dalam hidup sehari-hari maupun dalam pengungkapan dan memperoleh keadilan secara bersama. Oke, baik. Nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan tolong disampaikan ya. Tapi saya ingat betul di acara di Bangka Belitung itu LPSK menggandeng KPK kalau enggak salah. Ya, nah, ini relevansinya apa ini, Bu Susi? Jadi KPK ini kan begini, ada peraturan pemerintah tentang peran serta masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Nah, harapannya kan kalau saksi dan korban ini kemudian juga secara proaktif berperan serta untuk membantu aparat penegak hukum dalam artian secara luas termasuk KPK, yang mengungkap ada kejahatan korupsi. Nah, itu kan lebih baik lagi. Nah, dia mengungkap, dia sebagai pelapor, nanti kami lindungi, KPK juga punya manfaat, mendapatkan manfaat atas laporan tersebut. Jadi ada kasus korupsi yang bisa diungkap, seperti itu. Oke. Jadi intinya pinginnya bersama-sama lah. Nah, apa bahasa kerennya itu ya, simbiosis mutualisme. Nah, gitu-gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira Bu Susi? Saya pikir itu dulu ya. Yang penting kami tunggu. Semua pihak di Bangka Belitung ini untuk segera mendaftar menjadi sahabat saksi dan korban kejahatan. Baik, kalau saya misalnya minta quote satu video bagaimana masyarakat biar peduli terhadap saksi korban, baik itu yang terlibat di sahabat saksi korban atau tidak, misalnya 1 kalimat 2 kalimat, kira-kira apa Bu Susi yang bisa disampaikan untuk masyarakat peduli terhadap saksi dan korban? Kita peduli, kita lindungi. Gitu ya? Itu moto untuk sahabat saksi dan korban ya. Kita semua kita peduli, kita lindungi. Kita peduli, kita lindungi, tapi bukan aplikasi peduli lindungi ya. Bukan, ini khusus untuk saksi dan korban kejahatan. Siap. Dia tadi pertanyaan? Cukup ya? Kira-kira cukup ya, Bu Susi? Baik, saya tutup. Terima kasih banyak pencerahan. Barangkali banyak korban dan saksi yang tanpa sadar ada di sekitar kita, yang mereka butuh dukungan, butuh pendamping, butuh support, butuh rasa aman, dan sebenarnya kita semua ada bersama. Jangan takut bersaksi mengungkap kejahatan karena ada LPSK dan sahabat saksi dan korban. Oke, ada LPSK dan ada kita yang punya kewajiban yang sama untuk membuat mereka lebih berdaya. Ya.
Baik, terima kasih. Saya Ibnu Taufik Juwaryanto bersama Ibu Susi, Wakil Ketua LPSK di Jakarta yang sekarang sedang punya proyek di Belitung untuk membuat Meningkatkan peran serta masyarakat melalui sahabat saksi dan korban. Terima kasih. Kita akhiri dialog ruang tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk saya, sehat untuk Bangka Belitung, sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi.